Halo guys, selamat datang kembali di channel Zona Info Bola. Sebelum memasuki topik pembahasan, alangkah baiknya untuk mensubscribe channel ini terlebih dahulu supaya dapat membuat channel ini semakin berkembang. Premier League sudah dinyatakan resmi akan kembali pada bulan Juni mendatang. Itu artinya Liverpool sudah semakin dekat dengan gelar juara yang lama tidak dirasakan setelah 30 tahun lamanya. Sekarang Liverpool sedang berada di puncak klasemen sementara Premier League. Klub asuhan Jurgen Klopp tersebut unggul 25 angka atas rival terdekatnya Manchester City. Dengan jarak poin segitu, seharusnya Liverpool bisa mengunci trofi Premier League sejak bulan Maret lalu. Mereka hanya butuh 2 kemenangan untuk memastikan diri sebagai juara musim ini. Namun sial bagi mereka, Premier League terpaksa ditunda untuk sementara karena pandemi virus corona. Baru-baru ini, pertemuan darurat antara klub dan pemangku kebijakan di Premier League dilangsungkan. Hasilnya, sisa pertandingan pada musim 2019-2020 ini bisa digelar mulai tanggal 17 Juni mendatang. Ini menjadi kabar baik bagi Liverpool. Mereka hanya perlu memenangkan 2 pertandingan lagi untuk memastikan keberhasilannya. Sayangnya, kemungkinan besar Liverpool akan meraih gelar juara tanpa penonton. Jadon Sancho merupakan salah satu pemain yang paling sering dibicarakan setahun terakhir. Winger muda Borussia Dortmund ini mulai dihubungkan dengan klub-klub besar Premier League termasuk Liverpool dan Manchester United. Performa Sancho mulai mencuri perhatian Bundesliga sejak musim lalu dan masih terus berkembang sampai sekarang. Terbukti musim ini saja pemain 19 tahun ini sudah membukukan 17 gol dan 20 assist di semua kompetisi. Jelas talenta seperti Sancho tidak akan diabaikan oleh klub-klub besar Eropa. Tahun lalu Manchester United disebut sudah berusaha mendekati Sancho. Beberapa bulan terakhir, giliran Liverpool yang mulai didukung dapatkan Sancho. Tentu dihubungkan dengan 2 klub besar itu bisa mengganggu konsentrasi Sancho, bahkan berpengaruh buruk terhadap performanya di lapangan. Klub Premier League Manchester United kian serius untuk mendatangkan Timo Werner. Striker RB Leipzig itu menjadi salah satu prioritas transfer Manchester United di musim panas nanti. Penyerang berusia 24 tahun itu merupakan salah satu striker tertajam di Bundesliga musim ini. Ia bersaing ketat dengan Robert Lewandowski untuk trofi top skor Bundesliga musim ini. 2 klub asal Inggris, Liverpool dan Manchester United, dikabarkan tertarik merekrut Werner. Mereka menilai striker timnas Jerman itu adalah sosok yang tepat untuk memperkuat lini serang mereka di musim panas nanti. Manchester United sangat serius untuk mendatangkan Werner. Mereka bahkan akan mengebut proses transfer sang striker dalam waktu dekat ini. Sebuah pembelaan diberikan Raymond van der Gouw kepada David De Gea. Ia menilai kiper Manchester United itu tetaplah kiper yang hebat meski ia beberapa kali membuat blunder. Sosok De Gea adalah sosok andalan di skuad Manchester United. Kiper timnas Spanyol itu menjadi pemain terbaik MU selama bertahun-tahun berkat penyelamatan spektakulernya di bawah mister gawang MU.
Namun, sejak musim 2018-2019, performa De Gea menurun. Ia mulai sering mendapat kritikan karena ia beberapa kali membuat blunder fatal yang merugikan timnya. Namun, di mata Van der Gaal, kesalahan yang dibuat De Gea itu masih dalam taraf normal. De Gea adalah kiper yang fantastis, di mana ia sudah membuktikan bahwa ia adalah salah satu kiper terbaik di Inggris tidak hanya dalam setahun, tetapi selama bertahun-tahun lamanya. Mantan manajer Manchester United Louis van Gaal kembali memberikan kritikan kepada manajemen Manchester United. Pelatih asal Belanda itu menilai bahwa kegagalannya di MU disebabkan manajemen MU yang tidak becus dalam urusan transfer pemain. Mantan pelatih timnas Belanda itu menghabiskan 2 tahun karirnya di Old Trafford. Namun, ia banyak dikritik selama memimpin MU karena gaya bermain yang membosankan dan juga minim prestasi. Van Gaal secara terbuka mengakui bahwa skuad yang ia warisi dari Moyes itu sangat buruk. Manchester United pada saat itu tidak memiliki kualitas yang dibutuhkan untuk menjadi juara. Sebuah informasi beredar terkait rumor masa depan Gareth Bale. Winger Real Madrid itu diberitakan belum ditawar oleh klub manapun hingga saat ini. Pemain asal Wales itu digosipkan akan masuk daftar jual Real Madrid, menyusul penurunan performanya di musim ini, di mana ia hanya mampu membuat 3 gol dari 18 penampilan untuk Real Madrid. Sejauh ini ada banyak rumor terkait masa depan Bale. Ia dikaitkan dengan beberapa klub Inggris dan klub asal Cina yang tertarik untuk mengamankan jasa sang winger. Namun hingga saat ini kans Bale pergi dari Bernabeu cukup kecil. Pasalnya belum ada klub yang melepaskan tawaran untuk sang winger. Langkah Real Madrid untuk mendapatkan tanda tangan Eduardo Camavinga mendapatkan ganjalan baru. Klub Inggris Manchester United diberitakan siap membajak transfer pemain Rennes itu di musim panas nanti. Sosok Camavinga disebut-sebut sebagai salah satu gelandang muda terbaik di Prancis. Di usianya yang masih menginjak 17 tahun, ia sudah menjadi starter reguler di skuad Rennes. Performa apik Camavinga ini dikabarkan membuat Real Madrid kesengsem. Mereka ingin memboyong sang gelandang ke Santiago Bernabeu pada musim panas nanti. Namun, Madrid akan mendapatkan halangan untuk merekrut Camavinga. Pasalnya, sang gelandang juga menjadi target transfer Manchester United. Sarah Salamo bicara terkait intensitas bercintanya dengan Isco Alarcon. Hubungan cinta Sarah dan Isco telah diakui ke publik pada November 2017. Sepasang kekasih ini pun dikaruniai anak bernama Theo Alarcon Salamo. Theo adalah anak kedua untuk Isco. Sebelumnya dia sudah memiliki anak yang bernama Francisco Alarcon Calderon, buah cinta dari Carmen Mugal selaku mantan kekasih. Jalinan asmara gelandang Real Madrid itu dan Sarah sampai saat ini terlihat adem ayem saja. Sarah bahkan kerap mengunggah foto kemesraan bersama Isco di Instagramnya. Kemesraan Sarah dan Isco tentu tak lepas juga dari kualitas hubungan intimnya. Kekasih saya dan saya tidak ingin datang ke sini sampai kami dapat mengatakannya sekali dalam sehari. Ryan Giggs menyanjung performa Liverpool dalam beberapa tahun terakhir. Dia bahkan mengadopsi gaya main The Reds ke timnas Wales. Liverpool berhasil memenangi Liga Champions pada musim lalu, usai mengalahkan Tottenham Hotspur di final. Pada saat yang sama, Mohamed Salah dan kawan-kawan juga menuntaskan Premier League di posisi kedua. Laju oke Liverpool kembali berlanjut musim ini. Meski gagal di Liga Champions, tim besutan Jurgen Klopp itu berpeluang besar mengunci gelar Premier League dengan hanya butuh maksimal 2 kemenangan. Giggs yang merupakan pelatih timnas Wales mengikuti perjalanan Liverpool. Dia juga mengaku mengadopsi permainan Liverpool. Sebenarnya mereka memiliki 2 musim yang brilian. Tahun lalu menekan Manchester City sepanjang pekan. Mereka tim yang hebat untuk ditonton.